Buletin Himaya edisi 85 Desember 2022 Jumadil Awal 1444 Hijriah berjudul Merawat Kerukunan di Penghujung 2022. Setiap bulan Desember, perdebatan perihal perayaan keagamaan atau Natal kerap kali mewarnai sejumlah platform media digital. Perdebatannya ini seringkali berulang, masih berkutat perihal boleh dan haram mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani. Berbagai argumentasi dalil dikemukakan untuk mendukung pandangan masing-masing. Sepertinya bulan Desember ini dipandang keramat dan sensitif sehingga sebagian orang mengambil sikap waspada, menunggu serangan dan merespon serangan. Ujung-ujungnya klaim kekafiran dan murtad disematkan kepada pihak-pihak yang membolehkan mengucapkan selamat Natal. Meskipun itu, seorang ulama yang telah mendapatkan pengakuan luas karena kealimannya. Perdebatan di bulan Desember ini sesungguhnya tidak lagi sehat. Perbedaan pandangan keagamaan sejatinya tidak sampai muncul klaim-klaim kafir dan murtad. Sebab sebagaimanapun pihak-pihak yang membolehkan ucapan selamat Natal ini memiliki argumentasi yang didukung oleh berbagai dalil-dalil dari kitab suci. Kekhawatiran kita sesungguhnya jika perdebatan ini justru berujung kepada ketegangan dan konflik internal umat Islam sendiri. Di tengah upaya memperkuat tali silaturahmi internal umat Islam, perdebatan ini mestinya dialihkan kepada dialog yang cerdas dan damai seraya pada saat bersamaan, memahami landasan argumentasi masing-masing pihak perihal dan diperdebatkan. Karena itu, di bulan Desember ini marak himbauan untuk memperkuat kerukunan antar warga bangsa. Bahkan praktiknya, Barisan Ansor Serbaguna atau Banser Ansor bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia turut mengambil bagian di dalam penjagaan rumah ibadah di perayaan Natal tahun ini. Keterlibatan Banser ini perlu dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga dan merawat NKRI. Sebab sebagai agama mayoritas di negeri ini, mesti ada kelompok umat Islam yang melindungi kelompok-kelompok dan agama minoritas di negeri ini. Kita ingin memastikan kelompok-kelompok minoritas ini aman dan tenang dalam menjalankan ibadahnya. Disinilah pentingnya memahami dan mempraktikkan teologi persaudaraan, yakni ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama umat Islam, ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa, dan ukhuwah basyariah atau insaniyah, yakni persaudaraan sesama manusia. Merawat kerukunan. Suasana perayaan Natal Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Haji Zainal Mustamin melakukan kunjungan beberapa gereja. Beberapa gereja yang dikunjungi Kakanwil diantaranya Gereja Ora et Labora Mandonga, Gereja Immanuel Kendari, Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaveri Sondoha, dan Gereja Mepoko Aso Punggolaka Kakanwil, didampingi Kabag Tata Usaha Haji Muhammad Basri dan Pembimas Kristen Luciana bersama TNI dan Polri. Banser dan tim kesehatan memantau jalannya ibadah malam misa Natal sekaligus memastikan perayaan Natal berlangsung dengan aman dan lancar. Kunjungan tersebut juga dimaksudkan untuk dapat mempererat tali persaudaraan sebagai anak bangsa, memperkuat sinergi, kerjasama, dan kolaborasi yang selama ini telah dilakukan guna memperkokoh moderasi beragama dalam memperkuat kerukunan dari Sultra untuk Indonesia hebat. Hal ini sebagaimana tagline yang diusung Kemenak Sultra, yakni 3B, bersama, bersatu, bersaudara. Bersama kita bisa, bersatu kita kuat, bersaudara kita rukun. Haji Zainal Mustamin mengemukakan, kita harap kerukunan dan toleransi yang telah terbangun senantiasa terjaga. Di momen ini kita bersama-sama mendoakan agar daerah, bangsa, dan negara kita agar senantiasa aman dan tentram. Dikutip dari Kendari Pos. Dalam sebuah kesempatan menyampaikan sambutan pada rapat koordinasi daerah Rakorda FKUB Sulawesi Tenggara di Hotel Claro September 2022,
Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Mazim menyampaikan bahwa kemajemukan agama dan keyakinan yang ada di Indonesia pada hakikatnya merupakan aset yang sangat berharga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terwujudnya umat beragama yang hidup rukun merupakan harapan seluruh masyarakat Indonesia yang plural. Kerukunan dalam keragaman patut terus dijaga. Apalagi dunia jika dinilai Indonesia sebagai model terbaik dari konsep masyarakat rukun yang multikultural. Keragaman perlu disyukuri. Keragaman tidak diminta melainkan pemberian Tuhan, bukan untuk ditawar tapi untuk diterima. Di tengah keberagaman Indonesia masih berdiri kokoh, bersatu terus, bergerak maju, mengejar negara-negara lainnya di dunia yang lebih dulu maju. Keragaman agama-agama merupakan realitas yang sulit dibantah. Realitas ini penting dipahami sehingga berefek kepada pengakuan dan penghargaan terhadap eksistensi agama-agama lain yang ada di negeri ini. Agama-agama resmi yang diakui oleh pemerintah ini memiliki hak yang sama di dalam menjalankan ibadahnya masing-masing. Tanggung jawab kita sebagai umat Islam adalah memastikan semua penganut agama dapat menjalankan ibadahnya dengan aman, jauh dari rasa kekhawatiran akan ancaman dari pihak-pihak lain. Di tengah keberagaman agama-agama ini, sikap toleran merupakan yang mesti ditampilkan ke permukaan. Sikap toleran ini biasanya berpangkal kepada dalil, untukmu agamamu dan untukku agamamu. Al-Quran Surah Al-Kafirun ayat 6. Toleran dapat dimaknai sebagai pengakuan keberadaan agama lain, tetapi kita tidak dapat mengikut dan campur tangan dalam urusan internal agama lain. Kita menyepakati bahwa kita masing-masing memiliki perbedaan dalam soal-soal syariah dan minhaj. Meminjam istilah yang pernah diperkenalkan Profesor Mukti Ali, agree in disagreement. Kita setuju bahwa kita berbeda dalam soal syariah, dalam minhaj. Ini tidaklah mesti menutup peluang kita untuk saling bekerja sama dan bergandengan tangan dalam memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Fastabiqul khairat. Dengan bekerja sama dan bergandengan tangan, kita boleh berharap bahwa sikap ini dapat menjadi kerukunan dan keharmonisan sebangsa ini. Sejalan dengan ini, Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam sebuah kesempatan menyampaikan, kerukunan antar umat beragama merupakan kunci kerukunan nasional dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ucap Presiden Ma'ruf Amin pada acara perayaan Paskah Lintas Umat Beragama tahun 2021 bersama dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Tanah Papua dan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama di kediaman resmi Wakil Presiden Jalan Diponegoro nomor 2 Jakarta Pusat. Merawat kerukunan di bulan Desember yang sensitif ini sangat penting dilakukan, sebab merawat kerukunan pada gilirannya akan berimbas kepada kedamaian agama-agama dan seluruh warga bangsa ini. There is no peace among the nation without peace among the religions. Agama-agama dengan demikian menjadi penyumbang terbesar bagi tercapainya kedamaian sebuah negeri. Last but not least, bulan Desember ini dapat kita jadikan sebagai momentum untuk memulai langkah-langkah strategis memupuk kerukunan dan kedamaian sehingga dapat berefek lebih jauh saat kita memasuki tahun politik nantinya. Semoga